Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Production. Hari ini kita akan membahas tentang hak angket, di mana yang di satu sisi 01 minta pemilu diulang tanpa Gibran. Terus dari PDIP ataupun Gama itu 03 ya, meminta pemilu diulang tanpa adanya 02. Kan aneh ya guys. Terus nanti di sini kita akan bahas apakah benar Gibran itu menjadi rebutan oleh pasangan 01 dan pasangan 03. Oke guys, simak videonya. Tuh guys, lihat. Dulu jadi rebutan, sekarang diributin. Dulu jadi rebutan, sekarang jadi diributin. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi. Kan? Dia minta diskualifikasi guys. Makin aneh tim 03. Apa coba minta Pak Prabowo Gibran didiskualifikasi? Baru kali ini presiden dan wakil presiden terpilih diminta didiskualifikasi. Ya iyalah, aneh. Wong wis menang kok jaluk didis, aneh. Kepada telat, bos. Pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya, telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Kalau memang ia melanggar, ini misal ya melanggar seperti itu, yang dikatakan dari MK itu nggak boleh lebih dari 40 tahun, itu harusnya kan dari dulu, nggak usah ada kata selamat, nanti kan ada kata-kata selamat. Itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP ya. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini, saya ingin memberikan semacam apa ya, ya indikasi. Kemudian juga tentu aneh dulu dia 0202 guys. Itu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Loh, seluruh Indonesia guys, sudah siapa yang biayain guys? Allahu Akbar. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta Picik banget mereka guys. Kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Allahu Akbar, yang disahkan kemarin oleh Hasyim Asy'ari katanya disuruh dibatalkan. Aneh ini orang. Dan memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemilihan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Yang ente minta, kalau pihak yang milihkan masyarakat ya guys. Kalau dari pihak masyarakat itu di voting dan banyak menginginkan diulang tanpa adanya Ganjar dan Anies, itu gimana? Nah saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Ya, karena menurut saya kita dalam satu momen ya yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bersejarah. Aduh, bersejarah Negara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Waduh, kemana? Yang menjadikan Indonesia emas kan? Aneh ente. Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Diinjak-injak. 17% guys, aduh. Aneh ya guys ya. Kalau mereka itu ilmu token semakin kecil, semakin berisik. Betul sekali. Jadi yang kami sampaikan ya, dalam kan, sini kan, naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden. Nah, intinya permasalahan dari wakil presiden ya. Pokoknya Gibran gak boleh ikut, mau diganti siapapun boleh. Bilang aja yang penting intinya Anies menang ya, wakil presiden di 02.
Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Yang tadi saya bilang ya, katanya dari awal mereka itu ya Gibran itu bermasalah lah ya. Tapi di satu sisi sebelum mereka terjun, mereka bertanding, mereka sudah mengucapkan selamat. Nanti videonya ada guys, kalau nggak percaya ya. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga Nggak apa hubungannya boy, anak seorang presiden kalau memang ia nggak disukai sama masyarakat nggak bakalan terpilih. membawa dampak yang begitu luar biasanya. Iyalah, karena kenapa ya, karena kan kalau memang mereka itu melihat dari bapaknya kan otomatis dia dapat menang nih sekarang. Nah otomatis kan bapaknya bagus ya nggak, kalau bapaknya jelek nggak mungkin Gibran dipilih. Aneh. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main. Sedangkan pembagian bansos itu sebelum pemilu sudah ada. Kalau misal bansos diberhentikan, kasihan masyarakat yang di bawah. Ente enak hidup di situ, dapat gaji. Lihat yang di bawah. Itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Aduh, dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Tanggap. Ini dari Profesor Yusril menanggapi ya terkait ulasan Pilpres diulang tanpa Gibran. Simak ini. Tanggapan Yusril terkait usulan Pilpres ulang tanpa Gibran. Pandangan Anda sebagai pakar hukum tata negara, salah satu poin gugatan Timnas Amin adalah meminta Pilpres ulang tanpa Gibran. Tidakkah menurut Anda poin gugatan ini terlambat di saat pemilu sudah selesai dilaksanakan, yang dipermasalahkan justru adalah pencalonan salah satu peserta pemilu? Memang iya ya, aneh ya. Ya kalau menurut saya memang iya sih, telat ya, yang sudah. Iya, sebenarnya ya walaupun prematur kami memberikan tanggapan, tapi ya karena ini sudah berkembang menjadi satu wacana publik, maka perlu juga kami memberikan satu tanggapan sekilas ya. Menurut hemat saya sebenarnya itu sudah terlambat seperti Anda katakan ya. Sudah terlambat. Mengenai penetapan pasangan calon, itu ada keberatan-keberatan yang harus ditempuh oleh pihak yang lain, misalnya mengajukan keberatan itu kepada Bawaslu dan kemudian melakukan semacam banding lah, perlawanan ke pengadilan tata usaha negara, dan nanti ada keputusan yang final. Jadi kalau mengenai Pak Prabowo, Pak Gibran sebagai pasangan calon itu kan sudah ditetapkan oleh KPU. Iya kan sudah ditetapkan sebelum bertanding. Ini sudah bertanding kok kayak gini sih, gimana ente? Dan kalau ada sengketa mengenai hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu memutusnya. Kewenangannya ada pada Bawaslu, dan kalau tidak puas di Bawaslu, kewenangannya ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan final di sana. Jadi saya kira sudah terlambat. Iyalah, sudah terlambat lah. Ente sih gimana lah? Sudah kalah. Aneh kok. Aduh. Bukan itu ke Mahkamah Konstitusi. Itu ada loh. Dan ini flashback ya guys ya, sekilas tentang sebelum ini Pilpres pencalonan dimulai. Ini dimulai dari Gibran. Kenapa? Apa benar Gibran itu direbutkan? Nah, ya ini lihat ya. penawaran cawapresnya Pak Anies. Gitu ya Mas? Ya. Biar lengkap ya Mas. Biar lengkap. Iya. Kan ada penawaran cawapres dari Pak Anies itu. Nah, di sini pasca Anies ajak Gibran sarapan pagi, politisi Nasdem ngebet Gibran bisa jadi cawapres Anies di Pilpres 2024. Bila Gibran jadi cawapres, Anies senang, tapi Gibran rugi sangat besar. Kenapa? Pendukung Anies rajin membuli Jokowi. Iya.
Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengisyaratkan terbuka peluang bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anies Kenapa ya? Kenapa saya ambil video dulu ini ya? Bisa dibilang dengan rekam jejak ya. Sendiri dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa sosok cawapres yang akan dia tunjuk. Ali menyebut jika kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak? Gibran jadi cawapres Anies, kenapa tidak? Aneh kan guys? Boleh-boleh saja, politisi Nasdem mendukung Gibran sebagai cawapres Anies. Soalnya, Gibran terbukti mampu menjalankan tata kelola pemerintah daerah di kota Solo dengan baik. Anies Baswedan tentu sangat senang jika Gibran bisa menjadi cawapresnya. Sebab, nama Gibran bisa menaikkan elektoral Anies yang masih lemah. Dengar ya, yang kemarin bilang katanya foto editan, nggak nih, dengerin nih. Namun untuk mewujudkan duet Anies dan Gibran di Pilpres, ibarat mimpi di siang bolong yang sulit terwujud. Tuh, dengerin. Kenapa duet Anies dan Gibran sulit terwujud? Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, jika Gibran dijadikan cawapres Anies, Jokowi dan Gibran akan rugi besar. Soalnya, para pendukung Anies sangat rajin membuli Jokowi dengan aneka fitnah. Nah, kan? Karena apa? Apa sih ya? Pendukung dari Anies itu dari dulu itu sering ngebully Jokowi guys. Itu efek dipecat lah biasa. Sangat lucu rasanya, ketika pendukung Anies dibiarkan bebas menebar kebencian dengan fitnah, tapi Anies ingin memetik keuntungan elektoral dari Gibran dan Jokowi. Aneh kan guys? Faktor kedua yang membuat duet Anies-Gibran sulit terwujud, karena Anies adalah simbol bapak politik identitas di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Simbol politik identitas pada Anies ini sudah melekat di kalangan netizen Nusantara terkait masifnya aksi intoleran pada Pilkada DKI Jakarta. Simbol pilkada identitas, politik identitas bro, dari dulu udah dicap seperti itu. Bah lu lente. Faktor ketiga yang membuat duet Anies-Gibran sulit terwujud, karena Anies hanya pintar bermain kata-kata saja, tapi tak bisa kerja. Tuh. Janji rumah DP 0% untuk warga miskin, hanya jadi rumah DP omong kosong. Omon-omon. Gagal mengatasi banjir, malah menciptakan parkir air. Tak bisa bangun rumah sakit, malah mengganti namanya jadi rumah sehat. Iya, yang saya bingung guys, kalau rumah sehat ya, orang yang sakit jadi nggak bisa diselamatkan guys. Yang mau masuk, mau saya sakit, itu rumah sehat, ya kan nggak bisa ya. Tuh. Tak bisa bangun jalan, nama-nama jalan Jakarta juga diganti semaunya sendiri. Itu belum termasuk OKOC yang tak ada wujudnya dan janji-janji busuk lainnya. Ente itu dari apa ya, emot mukanya itu dari Yaman. Nah ini dari PDI, ini dari Puan ya. PDP ingin Gibran jadi cawapres, Ganjar Pranowo. Dengerin dari kata Puan. Kalau memang kemudian di MK-nya dia disetujui untuk wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Tuh kan? Tuh. Ini dari Hadi Purnomo ya. Apa ya? Tim ses Gama PDIP. Jadi cawapresnya Ganjar. Kalau sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Tergantung Mas Gibran ya, gimana dia mau ikut kemana gitu. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo yo hak. Nah, yo hak. Mas Gibran sendiri. Alhamdulillah sekarang kita tahu. Oh, ini dari apa ya, pembicaraan Anies dan Ganjar nanti setelah mengetahui Mas Gibran ataupun Gibran Rakabuming Raka ikut ke 02 ya. Ini tanggapannya mereka seperti ini guys. Siapa saja yang akan ikut kontestasi, jadi mengucapkan selamat. Tuh, ucapkan selamat. Tapi sekarang digugat, aneh kan? Kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran,
yang sudah ditetapkan sebagai pasangan. Yang sudah tetapkan Prabowo dan Mas Gibran. Insya Allah nanti kita akan jaga suasana Pilpres, suasana yang sejuk, teduh, berbagi sejuk teduhnya ide. Enggak lah, enggak sejuk teduh lah sekarang lah. Ribet. Berbagi rekam jejak, Ya, rekam jejak ini lagi bahas tentang ente, rekam jejak ente. Rekam jejak. Gagasan, rekam karya, rekam prestasi. Supaya masyarakat nanti bisa menilai dan memilih yang... Tapi lihat dari mukanya, raut mukanya Imin lucu, guys. Gitu. Paling tepat. Gibran bakal jadi cawapres. Dan ini tanggapan dari Ganjar. Prabowo, Ganjar, semua punya hak untuk jadi pejabat apapun. Nah, semua punya hak untuk menjadi pejabat apapun. Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo merespon dinamika Pilpres 2024 bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming diusung Golkar jadi cawapres Prabowo Subianto. Dikatakan Ganjar Pranowo bahwa semua orang punya hak untuk menjabat posisi apapun. Semua orang punya hak untuk menjadi pejabat apapun, kata Ganjar kepada awak media di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Oktober 2023. Ya, itu 2023 berarti ya. Oktober kan sebelum, sesudah ya, sudah. Mau mulai dulu boleh, sekarang enggak, aneh kan? Memang bos, rekam jejak itu menyakitkan. Kemudian Ganjar menyebutkan bahwa dirinya belum berkomunikasi dengan wali kota Solo tersebut. Saya belum berkomunikasi, jelasnya. Diketahui Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar beberapa hari lalu menetapkan, mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup ganteng, guys ya. Itu ganteng, itu Syamsul ganteng itu. lama di internal Golkar. Keputusan ini pun setelah menimbang kepentingan yang lebih besar. Setelah mencermati dengan seksama dan perkembangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam. Kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, jelasnya. Tuh kan, sudah jelaskan guys, jadi semuanya itu membingungkan semua publik. Dulu direbutkan, sekarang diributkan. Bedanya apa? Bedanya sama I. Rebut, ribut. Aduh, sing legowo. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Bagikan jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.